Judulnya ini judulnya saudara. Di situ judulnya saya katakan, ampuni saya Tuhan Yesus. Ampuni saya Tuhan Yesus. Lalu di baris kedua, warna kuning, saya tulis, maafkan saya Pak Saifuddin dan Ibu Ayu. Maafkan saya Pak Saifuddin dan Ibu Ayu. Lalu baris ketiga, warna hijau, saya tuliskan, maafkan saya semua umat Tuhan Yesus dan juga hamba-hamba Kristus. Maafkan saya. Oke, saudaraku yang terkasih, saya mau ajak saudara, kenapa saya menulis atau membuat thumbnail seperti ini dan video khusus seperti ini yang berjudul Introspeksi dan Refleksi Pastoral Joshua Teu. Itu saya bilang, hati nurani saya terusik. Padahal sebenarnya video kemarin itu kami sudah bersepakat, kami sudah bicarakan, saya dan istri saya, untuk membuat video klarifikasi saja, untuk juga memenuhi permintaan beberapa kerabat keluarga besar kami, karena juga video-video sudah sampai ke berbagai penjuru. Ya, video hujatan tentang saya, video fitnah dan pelecehan tentang saya dan keluarga itu sudah bersebar luas, luar biasa. Ya, sehingga setelah cukup lama berdiam diri, akhirnya kami setuju untuk buat video klarifikasi atau video bantahan ya terhadap semua video-video sampah yang menyudutkan, bahkan menghancurkan, dan ya betul-betul membuat kami, terutama keluarga-keluarga ya, merasa terganggu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, cuman istri saya nasihatin saya bahwa disampaikan saja secara soft, sambil ya jangan sampai menyerang lah. Kalau bisa papi ya bicara klarifikasi saja, dan apa yang perlu dibantah diberikan bantahannya, dan lalu kemudian ajaklah Pak SI untuk menyudahi semuanya dengan baik. Ya, kalian sudah tua-tua. Saya ingat bahasa istri saya, kalian kan sudah tua-tua. Ya, malu dilihat orang. Dari bahasa istri saya inilah makanya saya akhirnya ya udah, kita bikin video klarifikasi. Tadinya rencana mau buat judul thumbnail itu sederhana, seperti yang saya buat di Facebook, My Clarification. Ya, klarifikasi saya. Ya, sebenarnya begitu saja judul thumbnailnya saya mau buat, My Clarification. Ya, tapi entah tiba-tiba saya dapatkan semacam ide-ide yang muncul tiba-tiba. Saya ingat Mortal Kombat. Ya, saya ingat Mortal Kombat itu sebuah jenis pertarungan gaya bebas yang tanpa aturan, dan orang-orang yang ikut di dalamnya itu adalah orang-orang yang punya nafsu membunuh. Lalu kemudian menyerbu semua kesan semacam memori saya tentang video-video yang menghakimi saya, keluarga saya. Lalu saya dengan mantapnya membuat judul yang kemarin itu, saya tidak usah sebut lagi. Tema besarnya Mortal Kombat begitu. Ya. Itu karena saya baru belakangan saya sadar, terakhir ini, bahkan sepanjang hari ini saya merenung juga. Saya bilang, aduh,
ini udah salah ini. Ternyata saya nggak sadar, saya begitu tersakiti. Hati saya terluka dan muncul akar pahit yang begitu luar biasa. Walaupun saya berusaha tampil untuk tampil damai gitu loh, tampil tidak terpengaruh atau terprovokasi dengan semua situasi dan kondisi, dan bahkan saya sudah janji sama istri saya akan tenang saja. Ya, tapi ternyata saudara-saudara, ini juga pelajaran buat kita bahwa yang namanya kebencian, akar kepahitan, mungkin dendam, itu bisa mengendap tanpa kita sadari, dan sewaktu-waktu dia akan muncul dan mencemarkan. Saya alami kemarin itu, saya harus akui jujur. Saya begitu marah, emosi sekali. Yang tadinya saya cuma mau bicara untuk, ya Pak Saifuddin tidak seperti itu ya. Ya, saya tidak mencuri uang MKC. Tolong sudahilah Pak. Marilah kita berbaikan lagi. Ya, sebenarnya cuma itu keinginan saya buat dan membantah apa yang dikatakan Sarah. Tapi entah kenapa saya terbawa arus emosi. Barangkali itu yang saya bilang, saya tidak sadar saya dikuasai dendam kali ya, akar pahit, kebencian, marah karena keluarga saya ikut diobok-obok, ikut diseret-seret, istri saya ikut digoreng-goreng gitu loh. Dan anak saya kasih laporan, keluarga di daerah, keluarga di kampung juga sangat marah dan menanyakan kalau tidak betul harus beri klarifikasi, harus beri penjelasan. Ya, dan saya katakan ya udah. Nah, itu yang membuat kemudian saya buat video kemarin itu dengan temanya Mortal Kombat itu, dan ya terjadilah itu. Saya nggak bisa tidur justru. Saya bahkan sangat terganggu. Saya minta ampun, saya berdoa sama Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Saya berjanji akan buat video terbuka. Ya, ada 3 hal yang ingin saya kemukakan pada kesempatan ini, dan ini mungkin tidak akan lama. Saya berharap cuma sebentar saja akan saya sampaikan hal ini. Yang pertama, kenapa saya menulis ampuni saya Tuhan Yesus? Karena ada, saudara-saudara, beberapa ayat firman Tuhan sih yang saya langgar. Pertama, Amsal 25 ayat 10. Ya. Amsal 25 ayat 10, saudara-saudara. Yang mengatakan ayat Amsal 25 ayat 9 dan 10. Sekali lagi, Amsal 25 ayat 9 dan 10. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Saya bisa rasakan itu. Ya, saya bisa rasakan yang namanya cemoohan mulai berdatangan. Ya, bukan soal apa yang saya katakan pembelaan diri saya, ya, tetapi saya buka rahasia orang. Saya tidak boleh sebenarnya, padahal ulang-ulang saya banyak mengajarkan hal itu. Ya,
Bela saja perkaramu. Apa yang kau perlu bantah, bantah saja. Apa yang kau perlu jelaskan, jelaskan saja. Dan seperti niatmu untuk mau mengajak SI berdamai, itu saja. Tapi kemudian saya kecolongan. Saya langgar firman Tuhan ini yang kembali berbicara kuat di dalam hati saya. Belalah perkaramu Joshua Teu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Jangan buka rahasia orang lain. Amsal 25 ayat 9. Supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Ya, ini yang orang bilang nasi sudah jadi bubur ya. Saya sudah terlanjur melanggar firman ini, dan saya harus legowo untuk menerima akibat dari pelanggaran ini, yaitu cemooh dan umpat makian. Ya, nggak apa-apa, udahlah, saya terima itu.